Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik? Selamat datang kembali di ibadah hari Minggu pelayanan anak tanggal 27 September tahun 2020. Nah, gimana adik-adik? Setelah 6 bulan loh kita tidak ketemu, adik-adik masih semangat kan untuk mengikuti impah? Nah, tapi sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita bersaat teduh, kita ambil sikap saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan lagu pembuka dari Kidung Ceria nomor 72, Biar Kanak-kanak Datang Kepadaku, bait 1 dan bait 2. Adik-adik, kita sudah menyanyi lagu pembuka, sekarang kita akan berdoa pembuka yang akan dibawakan oleh adik Quincy. Ambil sikap doa yang baik ya adik-adik. Teman-teman, lipat tangannya, tutup matanya, masih udah. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah ibadah kami dan hari ini. Teman-teman, Tuhan Yesus kami doa. Terima kasih Tuhan, amin. Terima kasih adik Quincy atas doanya. Sekarang kita akan menyanyi lagi dari Kidung Ceria nomor 219. Mari mengikuti jejak Tuhan Yesus, satu bait. Adik-adik tahu kan lagunya? Mari mengikut jejak Tuhan Yesus. Kita nyanyi sama-sama ya. Mari mengikut jejak Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kudus mulia. Ia berkata kepada semua, sungguhlah aku terang dunia. Alangkah baik mengikut jejak Tuhan Yesus pada jalan terang, pada jalan terang. Alangkah baik berjalan dengan Juru Selamat pada jalan terang. Adik-adik, kita akan membaca nats pembimbing dari Amsal 6 ayatnya yang ke-23. Amsal 6 ayatnya yang ke-23 yang akan dibacakan oleh adik Juan. Nas pembimbing hari ini dari Amsal 6 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Terima kasih adik Juan sudah membantu membaca nats pembimbing. Nah adik-adik, kakak mau tanya nih sekarang. Siapa di sini yang masih sering ditegur orang tuanya karena tidak mengerjakan PR atau lupa belajar? Nah, adik-adik, pasti adik-adik bingung. Kenapa ya aku dimarahin? Kenapa ya aku nggak belajar dimarahin? Aku kan mau main. Nah, bukan begitu ya adik-adik. Orang tua kita menegur kita agar kita berada di jalan yang benar adik-adik. Biar kita selalu memiliki yang terbaik dalam hidup kita. Maka dari itu, kita harus dengar-dengaran ya sama papa, sama mama. Karena apa? Karena mereka adalah orang tua kita. Mereka tahu apa yang terbaik buat kita. Nah, selain itu adik-adik juga kalau misalnya di sekolah, dengar-dengaran sama guru.
Yang suka nakal sama teman-temannya. Nah, pasti ditegur juga kan sama guru. Ayo, jangan nakal ya. Jangan berantem ya. Nah, agar apa adik-adik? Agar kita membagikan kebaikan terhadap sesama. Gitu adik-adik. Adik-adik sekarang ngerti kan kenapa mama, papa, atau guru-guru kita menegur kita? Mereka bukan marah sama kita, melainkan mereka mengingatkan kita agar menjadi apa? Jadi anak-anak yang baik, yang dengar-dengaran. Nah, adik-adik sekarang kita nyanyi lagi yuk dari Kidung Ceria nomor 213. Dengar panggilan Tuhan. Bait 1, bait 2, bait 3. Adik-adik, sebelum mendengarkan cerita, kita akan membaca Alkitab dulu dari Amsal 23 ayat 12 yang akan dibacakan oleh adik Karin. Tapi sebelumnya, kita akan berdoa, memohon Roh Kudus memimpin pembacaan firman ini dan membuat kita mengerti. Doa ini dibawakan oleh adik Patricia. Mari kita berdoa. Teman-teman, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu dalam hidup kami. Berkatilah dan urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami mengerti dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Amsal 23 ayat 12. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Ling-ling, ayo latihan dan kerjakan tugas-tugas sekolahmu. Aduh, aku mau main dulu, kan baru selesai UTS-nya, Kak. Memang baru selesai UTS, tapi kita harus mempersiapkan untuk ujian akhir semester. Tapi kan ujian akhir semester masih lama, Kak. Masih bulan Desember. Ini aja masih September. Masih lama, Kak. Iya, betul. Tapi kita harus tetap latihan dan belajar setiap kali. Nanti setelah selesai belajar, baru kamu bermain. Malas deh. Oke, kalau gitu, Ling-ling dengar cerita ini dulu ya. Di sebuah hutan hiduplah sekawanan semut yang rajin. Setiap hari mereka bekerja, mencari dan mengumpulkan makanan, lalu menyimpannya dalam lubang tempat tinggal mereka. Kawanan semut ini mempunyai tetangga seekor belalang. Tapi belalang ini sehari-harinya asik bermalas-malasan saja. Suatu ketika, kawanan semut yang sedang berjalan membawa makanan menuju rumah mereka lewat di depan si belalang yang sedang asik bernyanyi.
Si belalang menegur kawanan semut itu. Hai semut, apa yang sedang kalian lakukan? Semut menjawab, kami sedang mengumpulkan makanan untuk persiapan musim hujan. Buat apa? Musim hujan kan masih lama. Lebih baik kita bersantai-santai. Kita bernyanyi-nyanyi dulu. Semut tidak mau. Lalu mereka meneruskan perjalanannya dan meninggalkan si belalang. Musim hujan pun tiba. Kawanan semut tinggal di rumah mereka yang hangat dan kering sambil menikmati makanan yang berlimpah hasil kerja keras mereka. Berbeda dengan si belalang tetangganya. Belalang sedang menyesali nasibnya. Dia sedih dan kelaparan karena tidak memiliki persediaan makanan sedikit pun. Saat belalang terbaring lemah, datanglah kawanan semut menjenguknya. Hai belalang, kami membawakan makanan untukmu. Belalang terkejut dengan kedatangan kawanan semut yang baik hati itu. Terima kasih ya semut, kalian baik hati. Aku berjanji tidak akan bermalas-malasan lagi. Kasihan si belalang ya kak. Tapi untung punya tetangga semut yang baik hati. Iya, betul. Tapi apa yang dapat kita tarik pelajaran dari cerita ini? Seperti semut harus terus bekerja atau belajar tiap hari. Tidak boleh malas-malasan seperti belalang. Supaya nanti kita dapat untung. Gitu ya kak? Ya, Ling benar. Kita mendapatkan keuntungan atau kita bisa berhasil di saat mendatang. Sekarang Ling kembali belajar ya, supaya mendapatkan nilai yang bagus saat ujian akhir nanti. Siap kak. Ling kembali belajar dengan semangat. Adik-adik, sumber utama didikan dan pengetahuan adalah firman Tuhan di dalam Alkitab. Orang tua juga sumber didikan dan pengetahuan, karena sejak lahir sampai saat ini mereka yang merawat, menjaga, mengajar, dan mendidik kita semua. Guru juga sumber didikan dan pengetahuan, karena dari merekalah adik-adik mendapatkan berbagai macam ilmu dan pengetahuan. Semuanya itu harus dilakukan dengan setia, tidak bermalas-malasan, dan tidak menunda-nunda. Jadi, minggu ini kita belajar bahwa pertama, firman Tuhan di dalam Alkitab adalah sumber utama didikan dan pengetahuan. Kedua, membaca, melakukan, dan mentaati firman Tuhan adalah dasar yang kuat bagi kehidupan kita dan sebagai tameng untuk menghadapi tantangan apapun. Jadi, bila tidak dilakukan, maka kita akan merasakan akibatnya yang buruk. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Nah adik-adik, setelah kita mendengarkan cerita, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 160 yang berjudul Tiap orang yang mendengar perkataanku. Kita nyanyi bareng-bareng ya adik-adik. Dan tak
Adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan. Adik-adik sudah membuat celengan minion yang sudah ditugaskan dari minggu lalu? Kakak juga sudah membuat, tapi yang kakak buat bukan minion. Apa ya? Namanya My Melody. Nanti kakak ajarin kalau kita sudah bersekolah minggu bersama lagi ya. Nah, sekarang kita akan memberikan persembahan sambil bernyanyi dari Kidung Ceria 356. Ku beri persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan rela hadilah, bawa persembahan, datanglah segera. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa syafaat. Doa syafaat hari ini akan dibawakan oleh adik Oksel, adik Sera, adik Manuela, dan adik Hans. Sebelum kita berdoa, kita nyanyi bareng-bareng ya. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, jauhkan dari virus corona ini agar boleh berakhir. Tuhan hilangkan virus corona ini dari muka bumi. Tuhan juga berkati dokter, para dokter. Tuhan juga berkati juga para medis yang di rumah sakit. Berkati mereka agar mereka bisa menyembuhkan pasien yang di rumah sakit agar boleh sehat. Dan juga berkati juga saudara-saudara kami yang ada di rumah sakit, sembuhkan mereka agar mereka bisa sembuh. Inilah doa kami, Yesus. Kami mendoakan untuk mama dan papa, kakak adik, oma opa. Kiranya Tuhan Yesus selalu melindungi kami semua, selalu diberikan kesehatan. Begitu juga untuk teman-teman kami, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati guru-guru dan kakak layan untuk selalu diberikan kesehatan agar supaya dapat selalu melayani kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gereja GPIB. Dari tingkat sinode sampai ke pelosok Indonesia sebagian barat, terkhususnya GPIB Efata, dalam menghadapi tantangan yang terjadi sekarang ini, sehingga ibadah kita dilaksanakan secara live streaming. Kami juga berdoa untuk Pak Pendeta, Presbiter, dan kakak layan kami yang sekarang ini menjalankan pelayanan secara online, agar kiranya Tuhan selalu menyertai, melindungi, dan memberkati tugas pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah tantangan pandemi COVID-19. Kiranya pelayanan para pendeta, presbiter, dan kakak layan menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara ini agar Engkau memberkati dan memuliakan bangsa dan negara Indonesia. Tuhan Yesus juga memberkati presiden dan wakil presiden dalam menjalankan tugas-tugasnya untuk pemerintahan ini.
Tuhan Yesus juga memberkati para menteri dan wakil menteri untuk selalu bertanggung jawab akan tugas-tugasnya. Tuhan Yesus pulihkan bangsa dan negara ini dan berkati kami semua umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Tuhan Yesus, demikianlah doa yang disampaikan oleh anak-anak-Mu. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan. Biarlah Tuhan persembahan ini dapat berguna bagi perkembangan gereja-Mu. Tak lupa Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kakak-kakak layan kami. Berikanlah mereka kesehatan, walaupun kami tidak saling berdekatan, walaupun kami tidak bisa saling bertemu satu dengan yang lainnya. Biarlah Tuhan kami selalu dapat memberikan yang terbaik, sehingga adik-adik selalu bisa mengikuti IMPA di hari Minggu seperti sekarang. Tuhan, doa ini akan kami tutup dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Selamat pagi adik-adik, kita ketemu lagi di IMPA 27 September 2020. Pagi ini kakak mengucap terima kasih buat adik-adik semua yang sudah ambil bagian dalam IMPA kita di hari ini. Adik Quincy dalam doa pembukaan, adik Juan dalam membaca nas pembimbing, adik Patricia memimpin kita dalam doa sebelum kita membaca Alkitab, dan adik Karin yang membaca Alkitab buat kita. Dan juga ada adik-adik yang sudah berdoa syafaat buat kita semua. Ada adik Oksel, adik Sarah, adik Manuela, dan juga adik Hans. Terima kasih untuk semua pelayanan di hari ini. Nah, adik-adik yang lain yang belum ikut dalam pelayanan streaming, ayo ikut bersama-sama kita melayani Tuhan. Biarpun adik-adik masih kecil, ya. Nah, sekarang kakak juga mau ingetin bahwa adik-adik yang sudah membuat celengan ataupun punya celengan lain di rumah, jangan lupa selalu dimasukin persembahannya, karena itu akan dikumpulin setelah kita sudah bisa beribadah di gereja, ya. Kakak juga mengucap terima kasih kepada orang tua yang sudah membantu adik-adik dalam mengirim video dan juga mengirim aktivitas yang sudah diberikan kepada adik-adik. Terima kasih untuk semuanya, dan kita akan bersama-sama melihat aktivitas untuk minggu ini. Yuk! Adik-adik, mari kita lihat aktivitas minggu ini tanggal 27 September. Halaman pertama. Temukan, lingkari, dan hitung ada berapa gambar semut dan gambar belalang di halaman ini. Gunakan spidol warna supaya jelas terlihat ya. Halaman kedua. Tolong lengkapi suku kata yang hilang dari firman Tuhan di Amsal 3. Setelah itu, cari dan temukan ayatnya. Yang terakhir, lengkapi syair lagu dari Kidung Ceria yang tadi sudah kita nyanyikan bersama. La 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 la. Ada 2 bait ya. Selamat mengerjakan.
Ya adik-adik, kakak yakin aktivitas minggu lalu adik-adik sudah pada buat dan kirim ke kakak-kakak. Nah sekarang kita akan melihat aktivitas yang sudah dibuat dan dikirim ke kakak-kakak pelayan. Yuk kita lihat bersama-sama. Adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita menutup ibadah ini, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 149 yang berjudul Ajar aku mendengar seperti Samuel. Ajar aku mendengar seperti Samuel, bila kau memanggilku seperti Samuel. Tuhan panggil namaku, berilah tugas padaku. Ajar aku mendengar seperti Samuel. Ajar aku mendengar seperti Samuel, bila kau memanggilku seperti Samuel. Tuhan panggil namaku, berilah tugas padaku. Ajar aku mendengar seperti Samuel. Adik-adik, untuk doa penutup pada hari ini, kakak mau adik-adik ikutin ya kata-kata yang akan kakak ucapkan. Sebelum kita berdoa, kita nyanyi sekali lagi. Lipatlah tangan, tutup mata, mari berdoa kepada Tuhan.
Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita, bernyanyi bersama, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, berkatilah agar kami anak-anak-Mu dapat selalu menjadi terang bagi teman-teman maupun orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.